Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Rabu 17 Desember 2025, bersama saya Binaya Winandi Prasetyo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilingkupi damai sejahtera. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami semalam, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan menerima berkat Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gentar? Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari merasa takut? Takut akan masa depan, takut kehilangan, takut sendirian, takut tidak ada yang mengerti diri kita. Ada seseorang yang bernama Daud yang dikejar-kejar, ditinggalkan, namun ia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gentar? Ini bukan ucapan sombong dari orang yang tak pernah gentar, melainkan kesaksian seseorang yang tetap memilih percaya kepada Tuhan di tengah ketakutan. Daud bukan tak pernah lemah. Ia juga mengenal malam-malam penuh ketakutan, kesepian, dan hati yang remuk. Namun, justru di saat paling sendirian dan paling takut itu, ia tidak ambruk. Ia berseru kepada Tuhan, sebab ia tahu terang sejati bukan ada di luar sana, melainkan di dalam Tuhan. Tuhan berfirman, ketika engkau berada pada masa-masa tersulit, ketika itu adalah saat-saat di mana engkau paling tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, ketika engkau merasa paling menderita dan kesepian, ketika engkau merasa seakan-akan jauh dari Tuhan, apa satu hal yang harus kau lakukan terlebih dahulu? Berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan memberimu kekuatan. Berseru kepada Tuhan membuatmu merasakan hadirat-Nya. Berseru kepada Tuhan membuatmu mampu merasakan kedaulatan-Nya. Jika engkau berseru kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan-Nya, engkau akan merasa bahwa Tuhan ada di sisimu dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Jika engkau merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, jika engkau benar-benar merasa bahwa Dia ada di sisimu, apakah kepercayaanmu akan meningkat? Firman Tuhan sangat menyentuh hati kita, karena seringkali kita terlalu mudah panik dalam kegelapan, merasa Tuhan diam dan kita ditinggalkan sendirian. Padahal Tuhan selalu ada. Hanya saja dalam ketakutan kita lupa menengadah untuk melihat terang-Nya. Daud di saat paling berbahaya memilih berseru kepada Tuhan. Ia tidak bertahan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan terang Tuhan ia keluar dari kegelapan. Kita hari ini pun bisa demikian. Apapun yang Anda hadapi sekarang, sakit penyakit, kesalahpahaman, kesepian, atau penderitaan, jangan lupa, Tuhan adalah terangmu
keselamatanmu, dan jaminan hidupmu. Jadi, jangan takut. Kita boleh lemah, tapi jangan lupa berseru kepada Tuhan. Kita boleh menangis, tapi jangan menyerah percaya kepadanya. Karena saat kita berseru, terang datang dan damai sejahtera menyertainya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah terang dan keselamatan kami. Di saat kami takut, gelisah, atau merasa sendirian, ajarlah kami untuk berseru kepadamu seperti Daud berseru. Kuatkan hati kami ya Tuhan, terangilah langkah kami, dan penuhi kami dengan damai-Mu. Biarlah kami selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekian sapaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan teruslah mewartakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.